Sobat Literasi Digital. Hai Sobat Litdi, kita kembali lagi. Yes, ada Indi dan juga Satya. Dan masih dalam rangka jalan-jalan. Ini ada di podcast bootnya Siberkreasi Malahayati. Jadi hari ini pokoknya Sobat Literasi Digital ya, kembali bersama Siberkreasi yang hadir di pagelaran seni Jalasena Laksamana Malahayati yang bertepatan di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Nah, lanjut. Aku pikir mau Indi terus. Jangan. Apa-apa, disikat aja langsung. Betul. Jadi hari ini itu adalah sebuah pagelaran seni yang juga diadakan sekaligus merayakan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang ke-78 tahun. Mantap. Jadi selamat ulang tahun juga buat TNI Angkatan Laut ya. Betul, para pejuang maritim kita. Betul. Ya, secara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Yes. Jadi pastinya kita juga Laksamana Malahayati ini adalah seorang pejuang wanita ya, pejuang maritim perempuan pertama yang tentunya ingin teman-teman bisa lebih mengenal lagi melalui pertunjukan seni ini. Betul, pertamanya di dunia lagi perempuan. Betul. Keren banget ya. Jadi ngomongin soal perempuan juga Detikers, hari ini kita akan ngobrol sama perempuan hebat yang mana beliau ini dari Kominfo dan juga selaku Wakil Ketua Umum Siberkreasi, dan ini udah bukan pertama kalinya Indi dan Satya ngobrol sama beliau yang satu ini. Agak dikhawatirkan kalau ngobrol sama beliau panjang kali lebar. Betul judulnya. Ya, dan juga jadilah luas jajaran genjang. Betul ya? Karena kalau sama beliau ini udah bukan kayak tamu, lebih ke kayak keluarga. Baik ya, keluarga kalau bertamu ke rumahnya gak pulang-pulang kita. Gak pulang-pulang. Biasanya betul. berakhir dengan nginep betul gitu, ya. Ada siapa ini? Langsung aja kita panggilkan Ibu Rizky Amelia, atau kita biasa panggil dengan Mbak Kiki. Hai, Adi dari tadi tuh ngomong udah kapan gue ditanyain lagi. Stop deh kalau bisa kalian berdua tuh, aduh bawaannya ya. Pertanyaan gue tuh mungkin cuma 5 ya gitu kan. Tapi kayaknya nggak jadi beranak gitu. Jadi beranak, cuma 2 doang. Karena kalian yang lebih banyak. Enggak. Tenang. Disinilah Mbak Kiki itu pengertian, karena justru kita sebagai host itu lumayan gaji buta ya. Betul. Karena aku suka banget kalau ada Mbak Kiki itu terkadang antara happy sama sedikit pressure ya kalau di aku. Kenapa pressure-nya Satya? Karena penentu masa depan karir aku ya. Di Kominfo dan Siberkreasi. Saya catat. Betul ya. Pressure langsung pertanyaan pertama. Baik Mbak Kiki, kalau misalnya kita ngebahas tentang keberadaan booth podcast ini, Siberkreasi dan Kominfo, kenapa akhirnya Kominfo ataupun Siberkreasi juga mendukung pagelaran Laksamana Malahayati ini? Iya, jadi kan kita tahu ya, sosok Malahayati ini merupakan ikon perempuan yang sangat inspiratif. Betul. Gitu. Apalagi di zaman dunia digital ini. Gitu. Mungkin kita nggak akan tahu sosoknya kalau misalnya kita tidak membaca langsung. Benar. Gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya seni, dengan adanya budaya, nah Kominfo mau nih berkontribusi mendukung untuk masyarakat tahu lebih banyak lagi tentang sosok Malahayati ini, gitu. Apalagi kita mau, dengungkan lagi di dunia media sosial nih, gitu. Jadi biar tahu nih ternyata pahlawan-pahlawan di Indonesia itu banyak sekali. Dan salah satu sosok inspiratif kita adalah Laksamana Malahayati ini. Bener banget. Jujur aja nih Mbak Kiki, kalau misalnya mungkin bukan karena pagelaran ini dan disupport oleh Kominfo dan Siberkreasi, kayaknya sayang banget kok aku selama ini tuh nggak tahu loh tentang Malahayati. Apalagi kan dia Laksamana perempuan pertama di dunia ya di tahun 1500-an itu gitu. Kalau dari Mbak Kiki, apa yang Mbak Kiki tahu juga tentang Laksamana Malahayati ini? Jadi aku juga waktu ketemu dengan tim Laksamana Malahayati ini malah pengen tahu dulu ya, kita baca-baca dulu gitu kan. Ini siapa gitu kan? Sosoknya sepertinya kok sampai dibikinin film segala macam gitu kan. Sampai ada pagelaran lah. Oh, ternyata dia memang merupakan sosok yang sangat inspiratif sekali gitu. Jadi Laksamana Malahayati memiliki prajurit-prajurit namanya tuh Inung Bale. Jadi ada sekitar 2.000 ya, sebanyak gitu, itu ya. Sebanyak itu loh, 2.000 perempuan dengan status janda yang merupakan istri-istri tentara ketika melawan Belanda. Gitu. Jadi bagaimana tidak menjadi sosok inspiratif bagi saya pribadi ya, gitu. Bahkan mungkin bagi perempuan-perempuan di luar sana yang berjuang, bukan hanya berjuang mungkin buat negara, tapi buat keluarga, buat dirinya sendiri, gitu kan. Ini menjadi salah satu sosok inspiratif lah, yang mungkin harapannya adalah bisa menguatkan perempuan-perempuan di luar sana bahwa ternyata banyak nih sosok
sosok-sosok yang bisa menguatkan kita gitu. Iya. Bener ya, jadi tadi bukan cuma buat dirinya sendiri tapi buat mungkin tanah kelahirannya dia. Betul. Sama mungkin ya itu tadi suaminya yang gugur sebagai prajurit diteruskan lagi perjuangannya gitu ya Mbak Kiki. Benar. Itu kayaknya selaras dengan kita nih perempuan-perempuan yang sekarang juga berjuang di tengah gempuran arus globalisasi dan teknologi ya Mbak Kiki ya. Kalau Mbak Kiki dari Kominfo dan juga Siberkreasi ngelihatnya gimana sih perempuan dalam menghadapi pertarungan di era digital sekarang gitu? Kalau misalnya sekarang kan pasti PR-nya sangat banyak ya untuk perempuan ini ya. Untuk sebagai seorang ibu harus tahu semuanya gitu. Ketika mereka memiliki anak, mereka harus tahu dunia digital gitu. Mereka tidak boleh tenggelam dalam ketidakpercayaan diri gitu. Wah, aku udah mungkin kerja gitu kan, udah kerja di kantor, pulang ke rumah pun harus mengurus anak segala macam gitu. Nah, waktu saya di mana nih untuk menggeluti dunia digital? Banyak sekali yang bisa kita dalami lagi. Nah, oleh karena itu dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya kegiatan literasi digital menjadi salah satu platform bagi kami mengenalkan gitu bahwa hayu perempuan harus maju gitu kan. Walaupun berbicara tentang data, memang perempuan itu selalu masih sedikit di bawah laki-laki gitu. Data pengguna internet kita masih, perempuan tuh masih 48% dibandingkan laki-laki 51% gitu kan. Tetapi selalu ada jalan gitu, bahwa kalau di mana ada kemauan, di situ pasti akan kita bisa mencapai kemauan-kemauan kita. Luar biasa. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tadi perempuan masih sedikit angkanya kalau kita bicara tentang data. Tapi kalau misalkan kendalanya sendiri apa sih Mbak Kiki dari sudut pandang perempuan untuk bisa maju terutama di era teknologi seperti sekarang? Kendala-kendalanya tuh biasanya apa sih? Sebenarnya mungkin ada beberapa kendala, ada 2 atau 3 kendala gitu kan, entah itu support system gitu, entah itu infrastruktur gitu. Tetapi yang mau saya highlight adalah kurangnya kepercayaan diri. Gitu kan. Terkadang ketika sudah menjadi seorang ibu, ketika menjadi seorang pegawai, di mana mungkin di kantor tersebut lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan, atau mungkin ketika menjadi seorang ibu gitu kan, mungkin lebih banyak lagi pressure-nya karena harus mengurusi ini gitu kan, macam-macam gitu kan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita tetap percaya diri, bagaimana kita tetap yakin bahwa gue nggak bisa ketinggalan gitu. Teknologi itu ada karena ada manusia gitu, dan di belakang teknologi itu juga banyak perempuan-perempuan yang memahami tentang teknologi. Jadi kita harus terus mengasah, jangan mau dikalah, tetapi kita harus tahu kodratnya juga gitu. Pulang ke rumah ya tetap aja jadi istri, tetap aja jadi ibu gitu kan. Tapi kalau misalnya di dunia luar gitu kan, kita harus melek teknologi, belajar teknologi. Jangan sampai kita yang diajarin sama anak kita. Jangan sampai kita yang diajarin dengan tim kita gitu kan. Teknologi itu tuh seperti ini gitu. Jadi kita harus melek teknologi ya. Jadi membangun kepercayaan diri. Oke, untuk stay curious juga ya. Betul. Terhadap apa yang terjadi di luar sana. Jadi jangan sampai kayak kita tuh ngerasa Mbak Kiki udah banyak banget kerjaan di rumah gitu. Kan itu juga yang menyebabkan kadang mama sen kiri belok kanan ya. Iya betul. Betul sekali. Karena sudah terlalu multitasking di otaknya gitu. Tapi bukan berarti kamu apatis dan juga gak belajar dan melek dengan teknologi digital. Jangan sampai kamu yang digerus ibaratnya oleh teknologi yang semakin canggih, tapi kita yang harus berjalan seiringan dan juga mengerti gitu apa yang terjadi. Betul, Indi luar biasa sekali ya. Apalagi kalau misalnya sosok kayak Mbak Indi ya gitu kan, maksudnya kita lihat sosok aku mau puja-puji Mbak Indi dulu. Jangan batuk dulu, jangan batuk dulu. Minum dulu. Mau dipuji juga maksudnya. Nanti aja deh kalau cowok mah ya. Aduh. Kita lagi segmen cewek dulu. Iya benar, di lagi woman empowerment ya. Jadi di mana tuh ya? Lo sekarang misalnya masih umur 20-an gitu kan, harus tahu nih gue nanti kepala 3 mau apa ya gitu kan. Gue harus punya skill apa ya gitu. Gue harus bisa tahu apa lagi nih. Kalau misalnya sekarang banyak bicara tentang coding, banyak bicara startup segala macam. Nah, kita tuh sebagai perempuan harus tahu setidaknya dasarnya dulu deh gitu. Karena sekarang nih ya bicara tentang pay letter atau apapun itu. Tiba-tiba ternyata kita nggak tahu kenapa sih gue tiba-tiba gue ada pay letter nih. Ternyata kita klik aja. Kepencet nggak sadar banget sih gitu kan. Nggak sadar kan. Dan itu rata-rata data dari OJK itu perempuan yang paling banyak terkena penipu pinjaman online. Aduh gila, pinjol ya, dan juga terutama ibu-ibu jaksel ini agak membahayakan ya. Betul sekali. Oke, baiklah kalau gitu. Kita akan break dulu sejenak. Nanti kita bakal balik lagi masih ngobrol sama Bu Kiki dan juga masih di podcast Literasi Digital Siberkreasi.
Iya Sobat Litdik, masih barengan sama Indi dan juga Satya. Betul sekali. Dan tentunya kita akan melanjutkan kembali perbincangan barengan sama Ibu Rizky Amelia dari Kominfo dan juga selaku Wakil Ketua Umum Siberkreasi. Luar Mbak Kiki, biasa welcome sekali. back. Hai, Mbak Kiki is back gitu ya. Kembali bersama kalian berdua. Betul. Waduh. Kayaknya kita akan sampai jam 23.59. Kalau aku tanggung di jam 3.00 dini hari. Oh gitu, sih. soalnya kalau udah 0001 aku udah berubah. Oh, udah berubah. Ngantuk Sal. Oh iya benar, dan Bener, sudah bener. skincare ya. Iya udah skincare, udah dasteran, udah bobo cantik karena tidur harus cukup supaya kulit tetap kenyal. Betul, percuma kamu perawatan tapi tidurnya nggak cukup ya. Betul. Gitu. Contohnya aku ya. Gak guna. Ini tadi seperti yang diomongin di awal ya, makanya Yes. sudah seperti keluarga sama Mbak Kiki, jadi seenaknya. Iya. Kayak bertamu mau pergi dulu pulang lagi boleh. Betul. Itu konsepnya Betul. kayak gitu barusan Betul, ya. betul. Karena kalau misalnya kita ngelihat kalau teman-teman Sobat Litik tadi nonton lagi episode-episode yang lain kita di sini nih, ya mungkin Sobat Litik bisa lihat perbedaan antara kita sama narsum lain dan sama Bu Kiki ya. Betul. Kalau sama yang lain kan kita kencang skrupnya ya. Iya kencang skrupnya tegang sekali menyambut. Kalau Mbak Kiki lebih kayak Mbak Kiki. Sampai rebahan mungkin bisa. Jangan Silahkan dong. loh, ya. Jangan dong. Oke, tadi ngobrol sama Mbak Kiki, ngelanjutin sampai perempuan-perempuan Mbak Kiki ya. Betul. Tapi udah lebih spesifik tentang gimana nih supaya kita para perempuan gak ketinggalan buat yang sudah jadi moms, calon moms juga. Betul. Atau mungkin moms jaksel yang pilates ya. Iya betul. Seperti Mbak Kiki yang setiap malam langsung lari di GBK. Betul. Jangan lupa ya. Dan juga anak kursus memanah. Karena aku gak suka lari dari kenyataan. Jadi Betul. sukanya lari GBK aja. Lari GBK aja, lari kenyataan jangan Iya, ya. gak usah ya. Apalagi Iya. zaman sekarang ya gak bisa lari dari mana-mana. Jangan, Betul. jangan, gak boleh. Apalagi laki-laki jangan lari dari tanggung jawab ya. No. Takut, ya. Ya. Nah, Mbak Kiki gimana caranya sih kalau misalnya buat perempuan-perempuan ini untuk bisa lebih memanfaatkan literasi digitalnya untuk diperluas? Kan biasanya kan ibu-ibu banyak yang mungkin gak kemana-mana di rumah aja, usaha bisnis kecil-kecilan. Yes. Justru dengan adanya literasi digital yang semakin meluas dan merata, mungkin bisa mereka juga expand kayak bisnis-bisnisnya gitu. Kalau dari teman-teman Kominfo dan Siberkreasi seperti apa nih Mbak Kiki yang diupayakan? Nah pasti kan tadi Mbak Edi udah bilang kan expand bisnis-bisnisnya segala macam gitu kan. Selain itu kalau misalnya mereka suka cerita curhat segala macam, mereka kan bisa bikin blogger ya. Oh iya. Gitu kan. Atau misalnya mereka suka masak gitu, mereka bisa membuat konten yang nantinya bisa membuahkan hasil Ya. gitu. Dari konten-konten itu kalau misalnya mereka suka membersihkan gitu kan, mereka juga punya tips dan triknya. Betul. Iya, iya. Tips membersihkan kerak yang sudah menahun. Betul. Gitu kan, before and after, Ah. ya kan, dari yang banyak banget sampahnya sampai yang benar-benar bersih, kinclong, Iya. cong-cong. Gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi entah itu mereka bisa berjualan online gitu, entah itu mereka bisa menggunakan konten sosial medianya untuk menjadi konten kreator, Betul. untuk menjadi momfluencer. Iya. Influencer, it's Iya a thing kan? now. Jadi banyak banget hal-hal yang secara tidak sadar sebenarnya bisa nih kita tingkatkan skill kita gitu. Daripada kita cuman like, komen gitu, cuman subscribe gitu kan, scroll kiri kanan. Jadi kan lebih banyak manfaatnya lagi ya kalau misalnya kita bisa berkarya dan berkreativitas di sosial media. Nah Oke. seperti yang udah diobrolin juga sama Mbak Kiki pernah nih, Mbak Kiki waktu kita di studio ya gitu. benar-benar. Itu kan berarti teman-teman Kominfo dan Siberkreasi itu ibaratnya benar-benar deh upayanya sampai muter seluruh Indonesia untuk yaitu kasih pembekalan buat perempuan-perempuan supaya makin cakap digital. Ceritain dong Mbak Kiki biasanya apa aja tuh yang dilakukan, kayak tadi mungkin sesuai dengan minatnya ya, yang masak, Iya. parenting dan segala macam. Banyak banget yang udah kita lakukan. Salah satunya adalah kita melakukan kegiatan seperti ini gitu, podcast kelilingan, mengundang perempuan lokal champion di daerah masing-masing untuk menceritakan kisah-kisah inspiratif mereka. Oke. Gitu kan, biasanya kalau misalnya tempatnya lebih luas lagi nih, kita bisa bikin demo masak nih. Oh, wow. Ibu-ibu suka banget. Iya kan, jadi sekali kegiatan 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi bukan hanya podcast, bukan hanya seminar, bukan hanya workshop, tetapi kita juga mengajarkan misalnya kepada UMKM gitu. Nah pengalaman saya beberapa minggu yang lalu, kami datang ke salah satu kabupaten di Bali gitu kan. Jadi ternyata mereka itu punya jualan yang bagus-bagus sekali. Tapi apa? Mereka ternyata masih gegap digital. Nggak tahu bahwa ada platform e-commerce
gitu. Sekian banyak, ada yang warna orange, ada yang warna hijau, banyak banget kan. Sekarang ada yang biru pink iya, juga, ada yang Mbak Kiki. macem-macem gitu. Dan alhamdulillah dengan kegiatan kami, akhirnya kami bisa mengajarkan, mengedukasi mereka untuk apa? Jualan online gitu. Jadi nikmatnya mengedukasi dan meliterasi masyarakat itu di situ gitu. Jadi mengajarkan yang mereka nggak tahu jadi tahu. Gitu. Yang mereka sudah tahu, mereka bisa meningkatkan skillnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang pasti positif. Sama seperti tadi aku keinget waktu masih di kantor tadi ya, ngobrol-ngobrol, wah ternyata ada salah satu teman kita nih memiliki yayasan gitu kan, dan dia ternyata salah satunya itu kegiatannya adalah dengan teman-teman pemulung. Nah ini juga menjadi salah satu target kami untuk melakukan atau mengedukasi literasi digital. Karena apa? Mereka sebenarnya secara tidak langsung sudah terpapar internet, terpapar digital gitu kan. Jadi kita harus juga membuka wawasan kepada mereka gitu. Jadi bukan hanya kepada inklusif saja, bukan hanya kepada disabilitas, kepada perempuan, tetapi kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Karena kami pengennya nobody left behind. Semuanya harus tahu tentang dunia digital itu apa, pemanfaatannya seperti apa gitu. Jadi jangan tembang pilih kalau mau mengedukasi, istilahnya jangan tanggung-tanggung deh gitu ya. Betul. Ini apalagi kan kalau misalnya ngomongin era digital sekarang, beneran semua orang tinggal dimanapun tuh punya kesempatan yang sama ya Mbak Kiki ya. Tadi dengar cerita Mbak Kiki di Bali, apalagi kita tahu Bali banyak banget teman-teman yang kreatif, yang nyeni banget. Nah biasanya kan kadang mungkin kalau kita nggak tahu tuh mereka dibayar murah, taunya sama ekspat dimanfaatin dijual ke negaranya. Mahal banget. Coba kalau kita bisa langsung direct selling kan ya, lebih mantap. Betul. Jadi kalau misalkan kita tadi ngobrol-ngobrol juga kayaknya memang sosok perempuan ini menjadi sosok yang cukup penting dalam dunia digital sekarang, terutama kalau tadi kita ngebahas tentang entrepreneurship, terus tadi mungkin ada momfluencer juga. Sosok-sosok perempuan di era digital ini juga sudah cukup mendominasi harusnya, tapi memang harus diasah lagi kecakapan digitalnya. Betul, tapi kalau kita ngebahas sama nih kayak hari ini pagelaran seni Laksamana Malahayati ini sebagai hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang ke-78, kan Laksamana Malahayati ini adalah seorang perempuan yang cukup penting ya, dimana kita juga mungkin pengen tahu nih terakhir mungkin dari Ibu Kiki tentang seperti apa kiat-kiatnya perempuan untuk Baik, nanti kita akan lanjut lagi ya Sobat Kita akan lanjut lagi. Ini hanya tinggal satu pertanyaan yang kita mau tahu dan pengen dengar banget dari Mbak Kiki setelah yang satu ini. Masih bersama dengan Mbak Kiki. Betul. Ya. Sobat Linting, soalnya di segmen ini memang kita tuh banyak yang tap in ya. Bener Betul. banyak sekali iklannya. Setuju, artinya kan laris manis programnya. Betul, ya. laris manis Tanjung Kimpul. Apa tuh? Gak ada sih, itu aja muncul di otak aku. Ingat kata Mbak Kiki, jangan kebanyakan ya. Yang narsum adalah Mbak Kiki. Yang narsum adalah Mbak Kiki, betul. Ya. Kenapa? Honornya kepotong. Astagfirullah Mbak Kiki. Mbak Kiki jangan Mbak Kiki, soalnya orang belum ditransfer ya. Iya. Kita santai kalau kami udah lunas. Takut. Oke. Nanti ikonnya banyak. Iya benar. Iya, lanjut. Mbak Kiki sebetulnya ini pertanyaan terakhir tapi lumayan pamungkas aja ya. Karena kan kita lagi di pagelarannya Laksamana Malahayati. Kita pengen ngebawa tuh spiritnya juga gitu kan ya. Sama teman-teman perempuan-perempuan pejuang literasi digital juga supaya makin melek digital. Nah gimana tuh kalau misalnya dari Mbak Kiki silakan. Jadi tuh ya sebagai perempuan, apalagi dengan adanya sosok Laksamana Malahayati ini, kita harus gigih, pantang menyerah, dan yang pasti adalah percaya diri say. Belum mandi juga percaya diri aja bikin konten. Benar. Ya, kan ada konten a day in my life. Gitu, kan? Jadi jangan takut gitu. Semuanya kalau kita percaya diri, asalkan niatnya baik, kontennya positif, pasti akan membawa banyak kebaikan. Buat orang berbagi ilmu gitu kan. Ya bayangin aja nih sosoknya Laksamana Malahayati sampai punya 2000 pasukan. Betul. Itu di zaman yang kita nggak tahu kan, waktu itu nggak ada boro-boro deh teknologi segala macam. Halo-halo dari mana tuh mereka? Itu kebayang Mbak Kiki ya kalau pada zamannya Laksamana Malahayati bikin konten TikTok dan juga selalu live. Itu pasti viral banget dengan
Dan 2000 FYP-nya ada di mana-mana. Setuju. Setuju. Tuh kalau misalnya zaman dulu aja, bayangin abad ke-15-16 gitu ya, Laksamana Malahayati bisa melakukan impact yang sebesar itu. Betul. Kamu cuma dengan one click away gitu ya, cuma tinggal modal gadget kamu dan juga tongsis didirikan dan pencet record, itu kayaknya nggak ada alasan untuk nggak bikin konten-konten yang bermanfaat dan juga inspiring buat teman-teman yang lihat. Bener juga, karena tentunya perempuan Indonesia harus punya semangat seperti Laksamana Malahayati tentunya untuk memperdayakan perempuan dan juga memajukan negeri ini. Tapi kalau sekarang mungkin melalui cakap digital. Betul sekali. Jadi Mbak Kiki abis ini mau nonton pagelarannya? Mau, saya mau tampil saya kayaknya. Oh, lebih ke perform. Sama maksudnya mau nonton Mbak Iya, Mbak Kiki. Kiki. Boleh. Mbak Kiki 2 Kalian tiket. mau nonton di depan atau di belakang panggung? Jangan, Silakan, Mbak tinggal Kiki. pilih. Mbak Kiki, ya. Mbak Kiki aku mau di rigging di atas gini aku nonton. Debus ya. Aku di rigging lighting aku mau ya. Mbak Kiki mungkin boleh besok akan mulai dibuka lagi tontonannya untuk umum. Jadi mungkin Mbak Kiki juga dari Kominfo bisa ajakin teman-teman yang nonton di live streaming kita untuk menyaksikan pagelaran seni Laksamana Malahayati ini. Silakan. Ayo teman-teman, mari kita menonton sebuah sosok inspiratif gitu. Karena apa? Kita dari kisah Malahayati ini kita bisa mendapatkan, kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata sebagai wanita itu kita harus percaya diri, harus menggali potensi gitu kan ya, untuk mengembangkan wawasan kita khususnya di ruang digital kita agar apa? Kita paham nih yang namanya apa? Cabe. Makin apa? Cakap, aman, budaya, dan etika. Karena hostnya belum hafal, kita potong aja nanti langsungnya. Mbak, kita tuh kalau spesifik cabai hijau apa cabai gendot apa cabai rawit? Yang penting bukan cabe-cabean. Oh iya, atau kan terong dicabein juga jangan ya. Kamu tahu nggak momen menurut aku momen aku tergagal adalah saat Mbak Kiki ngomong cabe udah gitu bilang kayak cabe, nunggu nggak bisa jawab. Oke, aku yang jawab gitu. Di situ kita belajar lagi ya. Iya Pokoknya Sobat betul. Litik. Seperti Sobat Litik di rumah kita juga akan tetap belajar terus. Setuju ya, karena apa-apa sekarang gampang banget dapat informasinya kalau kamu Betul. mau mencari tahu aja. Itu juga kalau gitu Mbak Kiki, thank you so much. Sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Gak sabar buat ketemu Mbak Kiki lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya tentang literasi digital. Betul. Jadi buat Sobat Litik ya, itu tadi ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Kiki dari Kominfo dan juga selaku waketum dari Siberkreasi. Yes. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Mbak Kiki dengan obrolan-obrolan yang gak kalah seru. Lebih seru lagi pastinya. Jadi buat kalian jangan lupa yang udah nonton live streaming ini bisa ditonton lagi tentunya di podcast Literasi Digital Siberkreasi. Kalau gitu Indi dan Satya pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Thank you Mbak Kiki. Mbak Kiki terima kasih banyak. Bye. Bye. Salam literasi.